Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal UTBK tahun 2019 tentang tes potensi skolastik, dan ini adalah video bagian yang keempat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau materi lain yang ingin dibahas, silahkan isi kolom komen. Oke, soal berikut. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan krimernya adalah 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi di atas? Oke, di sini P-nya 3A, Q-nya 10. Maka yang perlu kita cari adalah nilai A. Nah, dari informasi ini ya, pertama kan kita punya kopi ya, kemudian krimer gitu ya. Nah, kalau dia 3 kopinya sendoknya, maka krimernya 2 ya. Sekarang andai kata kopinya adalah 5 dan krimernya A begitu ya, maka kita pakai konsep berbanding nilai. Caranya adalah 3/5 itu sama dengan 2/A. Jadi dia berbanding lurus, 3 dengan 2, 5 dengan A, berarti kan 3/5 2/A begitu. Artinya apa? 3A itu sama dengan 10, karena kan 5 kali 2 10. Maka dari sini A nya sama dengan 10/3 begitu ya. Nah, karena A 10/3 berarti kan 3A ini sama dengan 3 dikali 10/3. 3 kita bagi, maka kita dapat 10. Nah, jadi di sini jelas P-nya 10, Q-nya 10. Jadi jawabannya yang cocok adalah C. Begitu ya. Jadi kita cari aja hubungan sesuai dengan informasi yang diberikan. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Harga satu buku dan satu pensil 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P 20.000. Q adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Oke. Nah, pertama kita anggap buku itu B, pensil itu P. Berarti di sini kita buat gini. Berarti B ditambah P itu 35.000 ya. Kemudian selisih. Kalau selisih kan berarti kan kurang. Berarti B dikurang P, B dikurang P itu sama dengan 5.000. Nah, berarti kan kita peroleh 2 persamaan linear ya, 2 variabel itu B dan P. Maka kita langsung bisa dapat, kalau kita cari B kita jumlahkan, berarti kan 2B sama dengan 40.000 maaf. Maka kita dapat B nya adalah 40.000 kita bagi 2, berarti kita dapat 20.000 gitu ya. Karena B 20.000, B tambah P kan 35.000, B tambah P sama dengan 35.000 gitu. Maka B 20.000 ditambah P sama dengan 35.000, maka kita dapat P nya jelas 15.000 begitu ya. Nah, berarti B 20.000 atau P nya 15.000. Nah, karena dia uang yang paling minimal yang kita ambil, bisa membeli salah satunya buku atau pensil, berarti yang paling minimal kan 15.000, berarti nilai Q 15.000 begitu. Artinya dari hubungan P dengan Q, maka P besar dari Q begitu. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi ini kan pakai atau gitu ya, tapi yang paling minimal. Kalau buku kan 20.000, bisa lebih kecil lagi itu 15.000, berarti kita ambil 15.000 begitu. Oke, soal berikut. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 20 dia adalah X. Berarti X ini adalah median, berarti letaknya di tengah.
Kita punya 7 bilangan, berarti pas di tengah. Mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P itu nilai X, Q itu rata-rata data. Oke, kita lihat ya. Pertama, kita urutkan datanya dulu. Berarti yang paling kecil 4, berarti 4, 5, kemudian 11 ya, kemudian X. Begitu. Kemudian ada 16, ada 19, ada 22. Begitu ya. Artinya nilai X terletak antara rentang 11 dan 16. Begitu. Nah, sekarang rata-rata, berarti kita cari rata-rata ya. Rata-rata itu X bar sama dengan jumlah bilangan per banyak bilangan, berarti 4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16 tambah 19 tambah 22 per 7. Maka kita peroleh rata-ratanya adalah, kalau kita jumlahkan ini, kita peroleh 4 tambah 5 9 tambah 11 20, 20 tambah 16 36, 36 ditambah 19 55 tambah 22 77. Berarti kita dapat 1/7 X tambah 77 gitu. Nah, sekarang kita ambil, kan X itu berada dari 11 sampai 16. Kita ambil yang paling kecil. Berarti tanggap P nya sama dengan, kan P kan sama dengan X, yaitu kita ambil 11. Maka Q itu kan rata-rata, maka kita dapat Q itu rata-rata itu sama dengan 1/7 dikali X kita 11, berarti 11 ditambah 77, maka kita dapat 88/7, berarti kisaran 12, gitu ya. Nah, artinya dari sini P kecil dari Q, begitu ya. Nah, misalnya kita ambil P nya paling besar, yaitu 16, berarti kan sampai 16 ya. Berarti Q kita peroleh 1/7 16 ditambah 77 ya. Maka kita peroleh ini kan sama dengan 93/7. Jadi juga kisaran 12, begitu ya. 12, berarti P kecil dari Q. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa P kecil dari Q atau Q besar dari P, sehingga jawabannya adalah B, begitu ya. Oke, soal berikut, X besar dari 2, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut yang berdasarkan informasi yang diberikan. P ini dia 1 kurang E pangkat 4 per 1 kurang E kuadrat, dan Q itu sama dengan 2 ditambah X. Oke, persamaan P kita kesederhanakan. Berarti ingat, konsepnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat, itu boleh kita tulis A ditambah B, A kurang B, begitu ya. Nah, jadi persamaan P ini boleh kita sederhanakan, yaitu 1 kurang E kuadrat per pangkat 4 per 1 kurang E kuadrat, boleh kita tulis 1 ditambah X kuadrat dikali 1 dikurang E kuadrat, begitu, per 1 dikurang E kuadrat. Ini bisa kita bagi, berarti ini sama dengan 1 ditambah E kuadrat. Sekarang Q kita adalah 2 ditambah X. Nah, karena X yang besar dari 2, kita ambil X nya 3, ambil ya, X nya sama dengan 3. Berarti kan nilai P sendiri kita peroleh 1 ditambah 3 kuadrat, berarti dapat 10. Sedangkan nilai Q kita peroleh 2 ditambah 3, kita dapat 5. Di sini kita simpulkan jelas P nya itu besar dari Q, sehingga jawabannya adalah A, gitu ya. Jadi cukup mencari hubungan P dengan Q dengan informasi yang diberikan, begitu. Baik, soal berikut, pada bangun di atas AE berpotongan di BD pada titik C, berapakah nilai X dan Y, X kurang Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Oke, di sini diketahui 1 AB sama dengan BC sama dengan AC, 2 DE sama dengan EC sama dengan DC. Oke, sekarang kita coba gunakan pernyataan satu saja ya. Kalau pernyataan satu saja berarti segitiga ABC adalah segitiga sama sisi ya. Kalau dia segitiga sama sisi, maka nilai X-nya adalah 60 derajat ya. Ini 60 derajat, ini 60 derajat kalau dia segitiga sama sisi. Nah, di sini nilai sudut ya, berarti sudut ACB itu sama dengan sudut D ya, DCE, karena dia bertolak belakang, maka jelas nilai Y-nya juga 60 derajat. Berarti maka kita peroleh nilai X kurang Y, maka kita dapat X kurang Y-nya adalah 60 derajat kurang 60 derajat, yaitu 0. Begitu ya. Nah, andai kata kita menggunakan pernyataan yang kedua saja ya. Kalau kita menggunakan pernyataan kedua, berarti ini kita hapus ya. Kalau ini kita hapus ya, kita guna pernyataan 2 saja. Nah, kalau pernyataan 2 berarti kan segitiga CDE adalah segitiga sama sisi. Jelas sudutnya adalah 60 derajat gitu ya. Nah, artinya sudut sini 60 derajat. Nah, akan tetapi segitiga ABC kan kita tidak tahu apakah dia sama sisi atau sama kaki atau sembarang. Jadi tidak bisa kita mencari nilai X-nya. Begitu ya. Berarti yang jawab yang benar adalah pernyataan 1 cukup untuk menjawab pernyataan, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Jadi cukup menggunakan pernyataan 1 saja. Berarti jawabannya adalah A, begitu. Oke, soal berikut. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0, apakah X besar dari Y? Oke. Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke. Sekarang sama seperti tadi ya. Andai kata kita gunakan pernyataan 1 saja. Berarti pernyataan 1 saja, X kuadrat kurang 2XY tambah X kuadrat sama dengan 4X kurang Y. Ini bisa kita sederhanakan menjadi X kurang Y kuadrat sama dengan 4X kurang Y. Begitu ya. Nah, karena X kurang Y ini besar, kita bagi dapat 1, berarti X kurang Y sama dengan 4. Jelas ini ya. X kurang Y nya kan besar dari 0 nih, berarti X besar dari Y. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan kedua. 2X sama dengan 2Y kurang 6. Artinya 2X kurang 2Y sama dengan min 6. Kita sama bagi 2. Berarti kita dapat X kurang Y sama dengan min 3. Dari sini jelas X kurang Y kan kecil 0, min 3 kan negatif. Artinya X kecil dari Y. Karena kita maunya X besar dari Y, maka cukup pernyataan 1 saja yang benar. Berarti cukup jawabannya adalah A. Jadi pernyataan 2 tidak cukup karena pernyataan 2 X-nya kecil dari Y. Begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, silakan isi kolom komen. Oke, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.